dimanapun berada, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi. Semoga sahabat religi juga dalam keadaan sehat berbahagia ya. Sebahagia kami di sini, ya berbahagia sekali di tengah-tengah kami hari ini kedatangan seorang bintang tamu yang cantik dan luar biasa. Beliau adalah Nyonya Kusuma Surya Putra. Rahajan Ibu. Iya. Selamat datang di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung. Ya, sebelumnya kita awali dulu ya perjumpaan kita. Kita awali dengan mengajari umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Wah, terima kasih Ibu. Sebenarnya sangat senang dan berbahagia sekali hari ini Ibu bisa hadir di tengah-tengah kami di acara Bincang Satria Kemenag Kelungkung. Iya, dan ini juga Bincang Satria ini sesungguhnya diambil dari moto layanan di kantor kami Ibu. Itu Satria, santun, transparan, integritas, dan amanah. Jadi ada maknanya Ibu ya. Iya, sebelumnya boleh kan kita berbincang-bincang hal yang sederhana dulu ya Ibu ya. Nah, sebelum kita masuk ke ranah yang lebih serius mungkin nanti, karena beliau adalah seorang Ibu WHDI, jadi Ketua WHDI di Kabupaten Kelungkung. Beliau adalah istri dari orang nomor 2 loh di Kabupaten Kelungkung. Iya, dan ini sebelumnya saya pengen tanya nih Bu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu menjadi pendamping orang nomor 2 di Kabupaten Kelungkung Ibu? Apakah pernah terpikir mungkin sebelumnya? Pertama saya ucapkan terima kasih ya. Di kursi ini luar biasa banget loh. Panas tapi nyaman. Gimana ya? Syukurnya nyaman Ibu. Jadi sebenarnya kalau masalah perasaan itu mendampingi Bapak yang saat ini dipercaya menjadi orang nomor 2 di Kelungkung, perasaannya masih sama seperti yang dulu. Cuma yang berbeda adalah beban, tanggung jawab yang telah dipercayakan ke kami. Jadi kalau masalah perasaan dari awal jatuh cinta sampai sekarang sama perasaan. Masih sama. Masih sama cinta. Saat ini ya. Jadi ya itu jadi kita hanya berbeda di peran sekarang, tanggung jawabnya, karena ini kan masalah kepercayaan dari masyarakat memberikan kita. Jadi memiliki tanggung jawab yang lebih ya Ibu ya. Wah, bicara tentang cinta, pengen tahu dong Ibu gimana sih kisah cintanya Ibu dulu nih dengan Bapak Wakil. Sebenarnya enggak, mungkin sama percintaan orang ya pada umumnya ya. Ya mengenal Bapak itu karena hobi. Jadi pertama ketemu itu karena saya kan basicnya dokter hewan. Iya. Jadi dulu banyak on call dari pasien-pasien saya. Salah satunya Bapak? Bukan. Oh, bukan. Jadi ponakan beliau. Nah, jadi saya kenal ponakannya dulu di sana. Pak, saya harus menangani beberapa pasien yang sama ponakannya dan menjodohkan akhirnya ke saya. Waktu itu masih bingung saya nih, dia bilang, mau nggak sama om saya gitu. Saya kan mikir nih, om gitu kan, ponakannya aja udah lebih tua dari saya, gimana omnya gitu kan, kok om. Tapi ya namanya nggak mau mengecewakan ya, saya bilang ternyata omnya lebih muda daripada kan di Bali seperti itu biasanya kan, ada omnya yang lebih muda. Betul. Tapi jarak usia Ibu dengan Bapak jauh? Selisih ada. Selisih 1 tahun. Oh, sedikit sekali ya. Saya cukup seusia. Masih besar. Iya. Wah Ibu, kita kan mengenali Ibu itu sudah humble, cantik. Wah, banyak sekali punya profesi ya. Beliau dokter hewan, beliau juga ASN. Bagaimana cara Ibu membagi waktu? Ditambah sekarang Ibu berperan sebagai Ketua WHDI, dan mungkin bisa sharing mungkin ke sahabat religi. Mungkin kalau untuk membagi waktu, sahabat religi mungkin sudah lebih pintar ya Bu ya. Cuma kadang-kadang kalau kita sudah dibenturkan sama tugas, mau nggak mau kita harus bijaksana juga membagi waktu yang mana menjadi skala prioritas kita kan seperti itu Bu. Jadi dari suami saya sendiri, saya sudah sering minta saran beliau gitu, karena mungkin beliau yang banyak
atau lebih paham bagaimana membagi waktu di tengah kesibukan ini. Saya kan mendampingi beliau di saat ini. Sedangkan sebelum mendampingi beliau saya sudah menjadi abdi negara. Kebetulan saya ASN di kantor pusat yang beruntung ditempatkan di Bali. Ya, jadi dari Bapak saya minta sarannya, jadi Bapak skala prioritas ketika kamu menjadi ASN ya udah pakai jam kerja ASN-nya di totalitas di sana. Tapi ketika kamu sudah lepas dari kantor, silakan menjadi ibu rumah tangga, full di rumah tangga, jangan lagi megang HP kayak gitu, jadi full jadi istri, jadi ibu ya. Nanti kalaupun nanti sudah punya waktu ke organisasi, prioritaskan lihat-lihat yang ada di organisasi. Nah kebetulan juga sistem kerja saya kan shift, jadi 24 jam, ya 24 jam itu saya pakai buat di kantor. Nah ketika lepas dari piket itu saya pakai untuk keluarga, karena saya harus recharge nih. Iya betul. Jadi saya harus mengembalikan energi saya ketemu keluarga. Besoknya libur baru saya pakai organisasi. Memang benar-benar sudah diatur sedemikian rupa, kemudahan-kemudahan itu ada. Gitu, ya. Jadi bisa luar biasa, ya. betul-betul profesional ya beliau untuk membagi-bagi waktu di tengah kesibukan beliau dengan multi profesi tentunya gitu. Wah Ibu, kita mulai masuk nih di peran Ibu sebagai ketua WHDI. Sebagai ketua WHDI, isu apa yang paling prioritas mungkin untuk menjadi perhatian kita bersama? Mungkin kalau untuk isu yang menjadi prioritas ya dari dulu mungkin yang menjadi perhatian kita bersama adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu dari zaman RA Kartini memperjuangkan kita, hak-hak kita gitu. Walaupun sekarang kita sudah punya tempat ruang tapi belum 100%. Nah kita itu menjadi isu prioritas kita sebagai kaum marginal ya. Kedua juga isu modernisasi dari globalisasi gitu. Itu kan semua ada plus minusnya. Bagaimana kita menghadapi sisi positifnya, negatifnya juga bagaimana kita harus. Itu masih menyambung tentang itu Ibu, karena sekarang kan serba digital nih. Jadi bagaimana peran menurut Ibu, bagaimana peran seorang perempuan untuk bisa menanamkan nilai-nilai luhur itu kepada keluarga, kepada anak-anaknya ketika sekarang di era digital ini? Mungkin bisa berbagi bersama sahabat. Era digital itu jangan terlalu ditakutin sebenarnya gitu. Memang segi negatifnya pasti ada semuanya gitu kan. Segi positifnya kita lihat sebagai efisiensi kita melakukan bisnis, ada komunikasi yang jauh bisa menjadi lebih dekat seperti itu. Tapi sisi negatifnya juga itu luar biasa sekali. Nah kita sebagai wanita punya peran gitu dalam internal keluarga dulu, kita hadir sebagai seorang ibu. Ya, di sana kita akan diharapkan tetap bisa mendampingi anak ini kan generasi penerus. Jangan sampai anak ini hanya mendapatkan sisi negatif daripada digitalisasi teknologi itu. Nah, di sanalah kita harus tetap hadir karena etika, kehangatan dan lain-lain itu tidak bisa digantikan dengan IT ya. Jadi kita tetap harus hadir di sana sebagai disitu kita dikasih peran sebagai seorang istri dan ibu. Karena kalau kita sudah hadir di dalam suatu keluarganya jadi harmoni, nah itu sebagai penguatan bangsa sebenarnya. Iya, itu pesan yang sangat mendalam ya sahabat religi. Jadi kita tidak bisa lepas dari kehangatan dan itu tidak didapat dari IT atau digital, itu tidak bisa. Keharmonisan keluarga itu tetap dari komunikasi, dari pendidikan Ibu ya. Oke, kita masuk lagi Ibu. WHDI ini kan menjadi salah satu lembaga bernuansa keagamaan ya Ibu yang diakomodir perannya wanita. Kira-kira hal apa yang bisa dikolaborasikan ini bersama Kementerian Agama Klungkung untuk bersama-sama membangun Klungkung dari sisi agama juga dari sisi wanitanya? Kementerian Agama selama ini sudah banyak mensupport ya WHDI program-programnya. Dan itu sudah bentuk support ini ada
untuk kolaborasi sebenarnya gitu, kita yang mengimplementasikan di masyarakat seperti itu. Kedepannya kolaborasi antara WHDI dengan Kementan itu bisa hadir di masyarakat itu, saya inginnya kita bisa hadir di bidang pendidikan. Oh, di pendidikan. Itu kan dasarnya ya, kalau semakin kita bisa mengenalkan ajaran-ajaran kita khususnya agama Hindu gitu, dari usia dini, SD, SMP, SMA di masa peralihan seperti itu, dengan kolaborasi ini kita bisa menguatkan mental dari anak-anak generasi penerus ini. Saya pilihnya pertama sekali adalah bidang pendidikan, bekal buat generasi. Iya, luar biasa sekali karena pendidikan itu fondasi awal ya, Bu. Itu sebagai bekal mereka untuk melanjutkan kehidupannya ke depan. Luar biasa sekali, sahabat religi. Jadi kita masuk nih sedikit Ibu, dari perbincangan tentang wanita dan agama, kita masuk ke anti korupsi. Nah, ini Ibu sedikit informasi bahwa Kementerian Agama Kabupaten Klungkung itu adalah satuan kerja zona integritas dengan komitmen anti korupsi, anti gratifikasi, anti suap. Dan apa kira-kira strategi Ibu sebagai seorang istri pejabat ya, untuk bisa berperan mencegah terjadinya hal-hal seperti itu, korupsi lah, gratifikasi dan lain sebagainya, Ibu? Dari awal sebelum menjadi istri pendamping orang nomor 2, Bapak sudah menekankan ke saya sebagai istri dan dari keluarga juga, dari keluarga saya di rumah, memang menginginkan, mengharapkan dan mengharuskan wajib hal yang kita mampu lakukan, kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Artinya apa? Ketika kita mampu 10, jangan berharap bisa melakukan 11. Jadi kalau kemampuan kita khususnya untuk keuangan, kalau memang cukupnya segitu, harus segitu. Jangan menekankan untuk konsumtif, karena dengan kita konsumtif itu akan mendorong kita untuk mencari sesuatu yang berlebihan. Jadi pola konsumtif itu dikurangi. Wah, pesan yang bagus ya untuk sahabat religi, kurangi konsumtif ya. Dan intinya adalah bersyukur apa yang kita miliki. Kalau kita sudah puas dengan apa yang kita miliki, kita akan mempunyai rasa syukur dan itu luar biasa nikmatnya. Karena kalau kita mengikuti tren itu, tidak akan ada habisnya. Dan kita juga mengurangi kadar bahagia sebenarnya. Iya, karena kita ada target. Tapi kalau untuk target yang lebih baik bagus. Tapi kalau target untuk mengikuti tren yang seperti itu, karena kalau itu diikuti, sepertinya tidak akan ada habisnya. Jadi dengan kita mengurangi pola konsumtif, kita akan menekan keinginan-keinginan kita yang berlebihan untuk hal-hal negatif dan akhirnya tidak lagi ada arah untuk korupsi, gratifikasi, suap juga. Satu, kuncinya komitmen sahabat religi, dan kedua ada rasa syukur. Ketika kita bersyukur, kita tidak akan berkeinginan yang bukan-bukan. Iya, betul. Wah, kita masuk ke sesi pilih kata nih, Bu. Pilkada dengan cepat. Ibu, oke. Antara sayur kangkung dan sayur bayam, Ibu pilih apa? Bayam, oh yakin nih. Gunung atau laut? Gunung. Istri atau ibu? Ibu setia atau bahagia? Bahagia. Dipercaya atau diberi kesempatan? Dipercaya. Kenangan atau harapan, Ibu? Harapan. Untuk masyarakat atau dari masyarakat? Oke. Rukun atau adil, Ibu? Adil. Kuat atau berpengaruh? Kuat. Cinta atau logika? Waduh, luar biasa sekali. Luar biasa ya, pertanyaannya cepat sekali. Aduh, iya. Tentunya terima kasih banyak Ibu. Luar biasa di waktu yang singkat, padat, Ibu menyampaikan sesuatu dengan menarik, enak, dan banyak sekali pesan-pesan yang ditangkap oleh sahabat religi dimanapun berada.
Bisa nggak ya minta satu pesan lagi Ibu? Pesan atau harapan untuk Kemenag Glunggong Ibu? Kalau untuk harapan ke Kemenag Glunggong, kayaknya di bawah pimpinan Ibu sudah sangat luar biasa. Saya harapannya sudah nggak ada, karena semua setarget sama Kemenag Sudah maksimal ya? sudah maksimal gitu. Kolaborasinya dengan antar agama, toleransinya mewadahi semua agama yang ada di Kabupaten Kelungkung ini sudah benar-benar terlaksana gitu. Jadi harapannya itu sudah terpenuhi. Gitu. Terima kasih sekali Ibu Kemenag Glunggong tetap kepercayaannya. mempertahankan zona integritas, IBK dan yang lain-lain, terus toleransi juga di sini bisa diwadahi terus-menerus. Itu yang ditingkatkan dan dijaga. Oke, iya. Terima kasih atas kepercayaannya Ibu pada kantor Kementerian Agama Terima kasih juga Kabupaten atas Kelungkung. undangannya, luar Iya. biasa sekali bisa duduk di tempat ini. Aduh, terima kasih Ibu. Ya, dan tidak lupa mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam perbincangan kami, dan semoga ini memberi manfaat lebih kepada sahabat religi dimanapun berada. Ya, akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Bersih melayani Satria Kemenag Glunggong, santun transparan integritas amanah. Satria Kemenag Glunggong, pasti bersih melayani. Reformasi birokrasi, kita bisa oke.